ke kantin sekolah itu? Ya, kalau itu memang opsi yang disampaikan oleh pimpinan yang baru kita ya, bahwa nanti ke depannya akan ada opsi juga, akan ada rencana-rencana juga untuk memikirkan model-model pelayanan MBG melalui sekolah atau pemberdayaan sekolah-sekolah gitu. Nah, sampai saat ini kami juga menunggu arahannya juga, Mas, kan harus ada juknis juklak yang jelas juga kan bagi kami seperti apa nanti pelaksanaannya gitu. Karena kan membutuhkan effort yang besar juga ini kan. Kita juga nanti harus juga menyiapkan sekolahnya gitu kan. Tapi kemarin kita koordinasi dengan dengan BPOM. BPOM itu punya program terkait dengan keamanan pangan yang sudah disosialisasikan ke sekolah dan sudah ada pengecekan ke sekolah. Jadi mereka punya data sekolah-sekolah yang sekiranya bisa menerapkan pelaksanaan MBG melalui sekolah gitu, dapur-dapur sekolah gitu. Berarti tidak melalui SPPG lagi ya? Itu kan ya, karena ini kan masih masih rencana dari pimpinan. Tapi yang pasti belum ada arahan apakah nanti dioper langsung ke sana SPPG yang ada ini, yang eksis ini kan, apakah semuanya dioper ke sekolah. Nah ini kita masih apakah nanti hanya tambahan saja gitu kan, yang masih belum, karena kan kita Kalimantan Tengah ini kan juga butuh banyak SPPG supaya kita bisa mengcover kurang lebih penerima manfaat kita 700.000. Saat ini kan kita baru menyerap sekitar 200 ribuan sekian, masih di bawah 50% ya. Jadi memang kita butuh SPPG. Ya bisa saja nanti mungkin dengan adanya wacana atau misalnya program dari Ibu Kabadan ini juga untuk menambah lagi nih jangkauan kita melayani pelayan ini, ya mungkin bisa melewati yang disampaikan tadi. Nah, dengan capaian itu kan masih di bawah 50% juga. Betul. Nah, di sosmed juga ada info yang beredar kalau SPPG ini rencananya satu kecamatan itu 6. Ya, gimana? Ya, itu juga rencana dari Ibu Kabadan kita, karena memang kenapa seperti itu, Mas? Karena memang supaya pemerataan dan supaya mengatur juga penerima manfaat gitu, supaya tidak menumpuk. Karena kan ada beberapa SPPG juga kan menumpuk gitu. Dalam satu kecamatan harusnya kuotanya itu misalnya 6. Nah, bisa masuk 7, 8 dan seterusnya gitu. Nah, itu akhirnya kan bisa terjadi SPPG yang sering beririsan. Harusnya SPPG melayani jangkauannya 6 km, nanti dia bisa lewat sedikit gitu. Nah, itu yang saat ini sedang kita atur di yang saat ini kan kegiatan kita itu validasi penerima manfaat gitu, berkaitan dengan itu. Berarti berpotensi akan ada penutupan SPPG karena pengurangan itu tadi ya? Pengurangan pembatasan 6 SPPG per kecamatan tadi. Ya, itu nanti karena itu kan saya juga belum tahu nih teknisnya seperti apa. Apakah nanti dengan adanya pembatasan, kan dia kan di moratorium itu. Nah, apakah nanti itu diberlakukan kepada SPPG yang sudah existing atau kepada wilayah-wilayah yang masih belum ada SPPG-nya gitu. Jadi ini kan dalam bentuk penataan lagi oleh pimpinan kita yang baru supaya SPPG kita ini memang pelayanannya bisa merata. Kalau kami sih sangat mendukung, Mas, itu. Tapi sejauh ini berarti satu dapur itu dia menangani berapa sekolah? Kalau untuk satu dapur masing-masing dia. Kan setiap sekolah kan beda-beda penerima manfaatnya. Tapi satu dapur itu dia untuk penerima manfaatnya itu 3.000. Iya, 2.500 untuk peserta didik, 500 untuk kelompok 3T. Karena 3B itu balita, ibu hamil dan menyusui gitu. Variatif sih, Mas, masing-masing. Kalau misalnya di wilayah itu masih ada lagi penerima manfaatnya, dia bisa sampai 3.100 dan seterusnya. Tapi tidak boleh lebih dari batas sampai 4.000 itu. Kalau itu kan tingkat dapur satelit berarti ya, Bang? Iya, dapur satelit yang memang dia itu dapurnya sudah besar. Karena ini kan kita kan bermacam-macam nih jenis dapurnya. Ada bangunan baru, ada bangunan renovasi gitu, dari rumah dan ruko gitu. Jadi kita sesuaikan. Jadi kalau misalnya dapurnya ini tidak mumpuni nih untuk porsi besar, ya kita biasanya kita sampaikan untuk kita batasi seperti itu.